Yang sama-sama kita hormati Bapak Komandan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI NPSH, beserta Ibu Ketua Korcap 5 Daerah Jala Senastri Armada Timur, Ibu Weni Edwin. Kemudian para asisten dan Kasatker Makoda Matim dan Lantamal 5 Surabaya, ibu-ibu serta kaum muslimin muslimat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini di depan Bapak Ibu ada tulisan peringatan Islamian MNTK. M itu artinya multilateral, N itu nafal, E nya exercise, K nya komodo. Ustaz tahu dari mana? Baru dikasih tahu. Ayat tadi dibacakan oleh Qari. Biasanya saya kalau acara Islamiran Maulid Nabi Nuzul Quran, mohon maaf Ustaz, acara kita agak terlambat sedikit. Kenapa? Qarinya belum sampai. Karena Qarinya pemain naturalisasi. Tapi ternyata di TNI Angkatan Laut Surabaya, Qarinya memang Angkatan Laut. Tapi sebelum tepuk tangan saya perlu pastikan dulu, memang Angkatan Laut ya? Mana tahu Ustaz yang dikasih baju Angkatan Laut. Tahu. Tapi saya kira itu tidak terjadi di Angkatan Laut. Tidak ada hoax di antara itu. Semuanya original, asli. Ini aslinya acara ini mau dibuat di masjid, tapi ternyata masjid tidak muat. Akhirnya dibuat di sini. Alhamdulillah. Kita merasa tenang, angin sepoi-sepoi, pemandangan di tepi laut. Hanya saja memang suasananya genting. Kenapa begitu? Kata pepatah orang kami Melayu di Sumatera sana, kalau tegang kurang-kurang, kendor kurang mata. Ngantuk. Anginnya begitu. Tapi suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ada model mikrofon ini kita ngomong orang ngantuk, tapi dia nggak tahu apa yang dianggunya. Ini mikrofonnya jelas, alhamdulillah. Ayat yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuannya Masjidil Aqsa. Awalnya Masjidil Haram. Tapi nampaknya dari Surabaya. Maksudnya dari Surabaya dulu, habis itu baru ke Masjidil Haram, baru ke Masjidil Aqsa. Kita harus naik kendaraan. Nabi Muhammad itu Islam Mi'raj naik kendaraan. Kendaraannya bernama Buraq. Buraq itu cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Langsung sampai. Dari Surabaya ke Pekanbaru berapa kilometer? 3.000 kilometer. Siapa yang tidak percaya ukur sendiri. Nanti sore dari sini saya langsung ke airport, lalu kemudian dari Surabaya Juanda langsung ke Cengkareng, dari Cengkareng langsung ke Pekanbaru. Insya Allah 3 jam baru sampai. Tambah transit lagi 1 jam, 4 jam baru sampai. Tiba-tiba 14 abad yang lalu ada seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi, tidak sampai sepertiga malam. Abu Jahal, Abu Lahab tertawa mengejek, angkat kaki sebelah, angkat sebelah lagi, dia jatuh. Kalau angkat kaki kuasanya tidak mampu, bagaimana mungkin kamu terbang? Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan itu karena dia tidak tahu bahwa dia sangka Nabi Muhammad itu berjalan sendiri. Dia tidak tahu Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi dia naik kendaraan. Kendaraan itu bernama Buraq. Dan tadi saya ketika sampai kemarin langsung dibawa naik kendaraan. Kendaraannya bernama Bima Suci. Naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi, naik, dikasih megang, langsung foto, update status. Masya Allah. 10 tahun yang lalu
tepatnya di Casablanca, mendaratlah kapal Dewa Ruci. Nama kotanya Casablanca, ibu kota Maroko, letaknya di Afrika Utara di bawah Spanyol. Ketika itu kami sedang kuliah di sana. Bapak-bapak dari kedutaan mengajak mahasiswa, ayo kita ke Casablanca. Di pelabuhan sekarang Dewa Ruci sedang mendarat. Kami pun ramai naik ke atas Dewa Ruci. Fotonya masih ada saya simpan, jadi saya tunjukkan ke bapak pejabat TNI AL kita. Tengok Pak, foto saya Dewa Ruci. Oh, Ustaz masih muda ya. Saya lahir tidak langsung tua. Muda dulu. Ada fotonya saya simpan sampai sekarang. Dewa Ruci, tadi ditambah lagi Bima Suci. Ini kapal-kapal yang luar biasa. Ini kendaraan kita. Hidup ini pun begitu juga. Hidup berarti bergerak. Tadi malam di Sidogiri, tadi pagi di Lamongan, siang ini sekarang di Surabaya, nanti malam di Cengkareng, nanti sampai di Pekanbaru. Hidup harus bergerak. Ketika tidak bergerak, berhenti. Berhenti berarti mati. Jangan sampai berhenti. Maka tidak boleh berhenti. Terus bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergerak terus. Allahu Akbar itu gunanya untuk membangunkan yang ngantuk. Atau itu tidak menunggu komando dari saya. Bapak sendiri boleh. Kalau nampak ada sebelah ngantuk, Allah. Tidak hanya berlagu saat Isra Mi'raj, Maulid Nabi bisa juga, atau nanti pas khutbah Jumat bisa juga. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini seperti naik kendaraan. Dan memang angkatan laut. Luar biasa. Tapi sebelum tepuk tangan saya perlu pastikan dulu, memang angkatan laut ya? Mana tahu Ustaz yang dikasih baju angkatan laut. Tapi saya kira itu tidak terjadi di angkatan laut. Tidak ada hoax di antara kita. Semuanya original, asli. Ini aslinya acara ini mau dibuat di masjid, tapi ternyata masjid tidak muat. Akhirnya dibuat di sini. Alhamdulillah kita merasa tenang. Angin sepoi-sepoi, pemandangan di tepi laut. Hanya saja memang suasananya genting. Kenapa begitu? Kata pepatah orang kami Melayu di Sumatera sana, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Ngantuk. Anginnya bertiup. Tapi suara saya jelas kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada model mikrofon ini kita ngomong orang ngangguk, tapi dia nggak tahu apa yang diangguk kan? Ini mikrofonnya jelas, alhamdulillah. Ayat yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuannya Masjidil Aqsa. Awalnya Masjidil Haram. Tapi nampaknya dari Surabaya. Maksudnya dari Surabaya dulu, habis itu baru ke Masjidil Haram, baru ke Masjidil Aqsa. Kita harus naik kendaraan. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj naik kendaraan. Kendaraannya bernama Buraq. Buraq itu cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Langsung sampai. Dari Surabaya ke Pekanbaru berapa kilometer? 3.000 kilometer. Siapa yang tidak percaya ukur sendiri. Nanti sore dari sini saya langsung ke airport, lalu kemudian dari Surabaya Juanda langsung ke Cengkareng, dari Cengkareng langsung ke Pekanbaru. Insya Allah 3 jam baru sampai, tambah transit lagi 1 jam, 4 jam baru sampai. Tiba-tiba 14 abad yang lalu ada seorang laki-laki bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi. Tidak sampai sepertiga malam, Abu Jahal, Abu Lahab tertawa mengejek, angkat kakimu sebelah, angkat sebelah lagi, ya jatuh. Kalau mengangkat kaki 2 saja tidak mampu, bagaimana mungkin kamu terbang? Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan itu karena dia tidak tahu bahwa dia sangka Nabi Muhammad itu
itu berjalan sendiri. Dia tidak tahu Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, tapi dia naik kendaraan. Kendaraan itu bernama Buraq. Dan tadi saya ketika sampai kemari langsung dibawa naik kendaraan. Kendaraannya bernama Bima Suci. Naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi, naik, dikasih megang, langsung foto, update status. Masya Allah. 10 tahun yang lalu, tepatnya di Casablanca, mendaratlah kapal Dewa Ruci. Nama kotanya Casablanca, ibu kota Maroko, letaknya di Afrika Utara di bawah Spanyol. Ketika itu kami sedang kuliah di sana. Bapak-bapak dari kedutaan mengajak mahasiswa, ayo kita ke Casablanca. Di pelabuhan sekarang Dewa Ruci sedang mendarat. Kami pun ramai naik ke atas Dewa Ruci. Fotonya masih ada saya simpan. Jadi saya tunjukkan ke bapak pejabat TNI AL kita. Tengok Pak, foto saya di Dewa Ruci. Oh, Ustaz masih muda ya. Saya lahir tidak langsung tua. Ada fotonya saya simpan sampai sekarang. Dewa Ruci, tadi ditambah lagi Bima Suci. Ini kapal-kapal yang luar biasa. Ini kendaraan kita. Hidup ini pun begitu juga. Hidup berarti bergerak. Tadi malam di Sidogiri, tadi pagi di Lamongan, siang ini sekarang di Surabaya, nanti malam di Cengkareng, nanti sampai di Pekanbaru. Hidup harus bergerak. Ketika tidak bergerak, berhenti. Berhenti berarti mati. Jangan sampai berhenti. Maka tidak boleh berhenti. Terus bergerak. Allahu Akbar. Bergerak terus. Allahu Akbar itu gunanya untuk membangunkan yang ngantuk. Atau ada bangun. Tidak menunggu komando dari saya. Bapak sendiri boleh. Kalau nampak ada sebelah ngantuk, Allahu Akbar. Tidak hanya berlaku saat Isra Mi'raj, Maulid Nabi bisa juga, atau nanti pas khutbah Jumat bisa juga. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini seperti naik kendaraan. Dari mana? Dari Surabaya. Mau ke mana? Mau ke Lombok. Saya yang akan memandikan jenazah saya. Tapi kalau orang sombong, aku nggak peduli orang. Ketika mati jenazahnya, siapa yang mandikan? Orang-orang yang dulu dia ejek, yang dulu dia caci maki, yang dulu dia hati, yang dulu dia mentah. Orang ini akan balas dendam. Siapa yang mandikan? Siapa yang mandikan? Kami. 5 orang yang dulu sakit hati. Siapa yang mandikan? Kami. Mereka pun memberikan apa? Akhirnya mereka kunci pintu. Keluarga keluar semua, kunci. Baru mereka ambil semprot dosmir. Gimana membersihkannya? Padahal dalam mandi jenazah diajarkan mandikan dengan air yang baik, campurkan dengan daun bidara, dengan kapur bagus. Tapi karena ini orang sakit hati, gimana? Kita semprot aja dengan superpel. Makanya buat penyelenggaraan jenazah, TNI AL Angkatan Laut menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah, tapi yang melakukannya anak-anak kita. Ini banyak yang keliru. Buat penyelenggaraan jenazah, yang menyelenggarakan bapak-bapak nggak usah, karena yang akan dimandikan bapak. Anak-anak kita. Karena kalau kita mati, kita ingin ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi, siang makan kotor, mandi lagi, sore makan coklat mulutnya hitam, mandi lagi, malam mau tidur, mandi. 1 hari memandikan anak 4 kali, 1 tahun 360, 1000 kali dalam setahun. 5 tahun ibu mandikan 5.000 kali ibu mandikan anak-anak yang lain-lain. Tapi ibu minta mandi berapa? Cuma sekali, mandi jenazah. Maka buat penyelenggaraan mandi jenazah, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan kajian-kajian keislaman Surabaya. Ustaz, ini mandikan jenazah ini modalnya besar. Katanya harus dipraktikkan mandi, beli boneka. Boneka itu harganya hampir 1 juta. Kami sudah tanya di apotek. Jangan,
tinggal beli kain putih sama kapur barus sama kapas saya. Adapun memandikan, pilih satu anak yang malas mandi. Izin sama bapaknya, Pak, anak bapak kami mandikan, praktek ya. Silakan. Dia malas mandi. Manggil mandikan. Air dari mana? Tuh. Itu. Mandikan, gosok. Habis itu praktekkan. Gali gelombang tanah 2 meter kali 1. Langsung praktekkan masuk ke dalam. Ini Ustaz Somad nih ngawur nih. Saya sudah lihat praktek dengan mata kepala sendiri. Kawan saya sama-sama di Mesir. Sekarang pimpinan pondok pesantren. Saya main ke pesantrennya. Di samping lapangan sepak bola, saya lihat ada lampu strongkek, lampu petromak. Di bawahnya ada lubang. Saya tanya, ini lubang apa? Lubang mayat jenazah. Siapa? Murid-murid yang bandel jam 1 malam saya kubur di sini. Banyak yang obat, yang lawan orang tua, yang durhaka, yang melawan, yang ngelem, yang coba sabu-sabu. Ketika kami kapankan dari masuk ke dalam, kami doakan dari atas, Allah maghfirlahu warhamhu. Bisa juga dicoba ini. Jadi, tapi bapak-bapak jangan salahkan saya. Ini kadang-kadang undang Ustaz Somad. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mati ini perlu juga ada geladi. Bukan cuma upacara aja, geladi kotor, geladi bersih. Mati ini perlu juga kita buat geladinya supaya orang tahu rasanya. Perlu juga ibu yang punya duit banyak bisa juga ibu praktekkan. Banyak orang kalau dapat duit, wah, dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat lagi, beli cincin. Pergi ke mana-mana. Di mana acaranya? Begitu mati, langsung malam-malam suami menarik cincin. Untuk apa? Tahu sendiri. Mati tengah malam, cincin 6. Anak tidur, pembantu tidur, kawan tidur. Di tengah ruang tamu, tengah malam bangun suami pelan-pelan mengendap-endap perlahan mau mencopot cincin. Begitu dia sudah mau ngambil, langsung ibu pegang tangannya. Urut mati mas. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan lagi karena soal sudah bocor. Cari cara yang lain. Nanti saya kasih cara lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cincin tinggal, sepatu mahal tinggal, yang akan dibawa mana? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Setiap ketemu orang yang ditanya pasti 2. Harta. Ustaz dari mana? Dari Riau. Sumatera? Iya. Anaknya berapa? Selalu jamaah nanya, anak berapa? Belum pernah jamaah Surabaya nanya saya, istri berapa? Nanya harta mereka tidak. Tapi bagi yang bisnismen, kalau ketemu pasti nanya harta. Kabarnya sekarang lagi nanam kelapa sawit ya? Iya. Di mana? Di Sumatera. Berapa hektar? Ya nggak banyak. Cukuplah untuk 7 keturunan. Kawannya sekarang sedang nanam kelapa, iya. Di mana? Di Kalimantan. Banyak, ya sejauh mata memandang. Tinggal. Saya pernah ceramah di salah satu daerah. Saya lihat kebun kelapa sawit. Wah, saya tanya, ini yang punya siapa? Satu orang yang punya. Baik sekali. Ini yang kebun karet siapa? Satu orang. Ruko siapa? Satu orang. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati juga. Mereka mau nggak segan lihat orang kaya. Kita yang segan lihat orang kaya. Kalau sudah dekat dengan orang kaya kecil. Padahal mereka mau juga sama targetnya. Sama-sama mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, usah mati. Semuanya mati kan Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad ini setelah ini TNI AL bawahnya mau mati. Siapa? Kenapa? Jangan. Jadi kita kelompok, enggak usah kelompok. Jangan. NKRI bagian laut yang siapa yang akan mengamankan kita? Kalau datang serangan-serangan dari luar, siapa yang akan mengamankan
suami ibu meninggal kenapa? Suami saya pergi mancing Pak Ustaz, terus dia sangka ikan, rupanya anak buaya, mati makan buaya. Suami ibu meninggalnya kenapa? Kecelakaan lalu lintas, naik motor, terus disuntiknya minyak pesawat, mau kencang, naik yang listrik mati. Suami ibu meninggalnya kenapa? Minum kopi Pak Ustaz. Masa minum kopi mati? Kopi Mirna dia mati. Yang tidak disangka mati bisa mati, tapi yang divonis dokter mati belum tentu mati. Saya ketemu sama bapak-bapak pengurus masjid. Bapak kenapa lama nggak ketemu? Saya kemarin ke rumah sakit luar negeri Pak Ustaz. Kenapa? Check up. Apa kata dia? Ini dada mesti dibelah, kurang kaki mesti dipotong, naik ke atas. Namanya bypass. Ya tolong. Kalau nggak bypass, kalau tidak bypass, umur bapak tinggal 3 bulan lagi. Jadi bapak bypass, nggak takut saya potong. Terus gimana? Saya doa-doa aja. Udah berapa bulan? Udah 3 tahun. Udah apa lagi? Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, tetaplah berobat, tetaplah berusaha, tetap olahraga, tetap ikhtiar. Tapi hidup ini akan berakhir sama seperti perjalanan kapal. Lihat kapal dalam perjalanan. Kalau sudah sampai ke tepi, dia pasti akan sampai ke daratan. Dan kalau sudah sampai, tidak ada lagi masa mengelak, pasti kita akan mati. Ucapan yang terakhir kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Itulah makanya subuh tadi bersaut-saut dan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asar nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Asyhadu an la. Isya. Asyhadu an la. Tahajjud malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa telunjuk mesti naik Pak Ustaz? Karena orang kafir jahiliyah dulu menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Huwa, ya Jibril, ya Daud, ya Naham. Setelah Islam datang tidak menunjuk berhala, tapi menangkan, menguatkan mulut dan hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ngangkatnya sekali, tapi kawan saya ngangkatnya macam-macam karena banyak mazhab. Kalau saya sekali saja, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada yang mazhab Hanafi 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. La illallah. Ada yang mazhab Hambali, ngangkat telunjuknya setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mazhab Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Jadi ada 4 cara ngangkat telunjuk, gak usah dipermasalahkan. Yang mau ikut mazhab saya Syafi'i, angkatnya sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Saya terganggu mata saya kalau sholat di masjid Pak Ustaz. Kenapa? Teman saya telunjuknya gerak-gerak. Siapa yang nyuruh kamu melihat telunjuk dia? Kita sholat melihat tempat sujud. Yang kita lihat waktu sholat tempat sujud. Tapi waktu tasyahud yang kita lihat telunjuk. Saat tasyahud mata lihat telunjuk. Yang kita lihat telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah melihat telunjuk orang, tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu dengan kartu cincin. Bercubung. Oh, Ustaz nyindir kami yang pakai cincin ya? Ya, saya pakai. Boleh pakai cincin? Oh, masalah 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 6, jangan. Tapi biar dimuliakan Allah SWT, pakailah batu berwarna merah. Nanti mata anda akan ikut merah, aura merah anda akan bangkit. Mas, kalau cuma mata merah gak perlu pakai cincin. Ikan busuk juga merah. Sekedar biasa gak apa-apa. Lihat tuh Habib coba lihat pakai cincin di kelingking. Kenapa Habib itu pakai cincin di kelingking? Karena Nabi Muhammad pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Nabi pakai cincin
Ustaz kok enggak? Jadi saya kurus. Kalau saya pakai kelingking, Bapak lepas. Lepas. Iya kalau jatuhnya ke lantai, berkuburnya apa? Maka itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggal semua nih. Jam tinggal, cincin tinggal, semua tinggal. Yang dibawa mati mana? Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, itu yang dikatakan Nabi waktu Isra Mi'raj. Ata'ala qaumin, Nabi sampai ke sekelompok kaum yasra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin, nanam di satu hari dan panen di hari yang sama. Nanam hari ini, panennya hari yang sama. Nanam kebun ini sudah, nanam pokok kayu ini sudah berapa lama? Panennya kapan? Nanam sawit sekarang, panennya 3 tahun lagi buah pasir. Tapi ini aneh, nanamnya hari yang sama, panen hari yang sama. Kullama asabu anda kamakanan, setiap kali dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Jibril, ini siapa? Siapa ini yang ketika dipotong kok tumbuh lagi? Ini apa? Yang ditanamnya apa? Ini siapa? Apa kata Jibril? Ini orang yang sedekah ketika hidup, maka dia mati nanti melihat tanaman yang tidak pernah mati. Makanya orang yang mati kalau ditanya, hai mana? Hai orang mati, kalau kamu hidup, kamu mau buat apa? Kalau kamu hidupkan lagi, kamu mau buat apa? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, saya mau hidup lagi, wa asadaqah, saya mau bersedekah. Alhamdulillah. Siapa yang bersedekah karpet? Siapa yang bersedekah mikrofon? Siapa yang bersedekah makanan kotak? Siapa yang bersedekah minuman? Maka sedekah inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Uang yang disimpan banyak, tinggal di rekening, akhirnya diambil warisan. Istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Suami dapat setengah. Mohon maaf, saya bocorin sedikit. Kalau ibu meninggal, Ustaz kalau ceramah selalu ibu meninggal, oke kita balik. Kalau bapak tinggal, setuju? Kalau bapak meninggal, ibu dapat 1/4. Bapak punya harta 1 miliar, ibu dapat 1/4. 1/4 dari 1 miliar, 125 juta. 1/4 banyak yang udah itu ya. 250 baru agak-agak hitung aja sedikit udah marah. Apalagi kalau hitung beneran. 250 kalau nggak ada anak, kalau ada anak jadi 1/8, 125. Yang 875 kemana? Habis dibagi untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Itu kalau tidak pakai bono gini. Ada lagi yang pakai sistem bono gini. Apa arti bono gini? Engkau bono, aku gini. Bono gini itu apa? Harta yang dicari selama nikah. Nikah tahun berapa? 2000. Nikah tahun berapa? 2020. Selama 20 tahun dapat apa aja? Rumah, kos-kosan, Ustaz. Berapa? 100 pintu. Banyak pintunya aja. Mobil, motor, emas, cincin, berlian, perak, kumpul semua total. Berapa selama menikah? 1 M. Bono gini dibagi 2, 500 juta di tangan. Sudah tahu hasilnya kan? Apa yang terjadi? Meninggal dunia, 500 juta di tangan. Dari 500 tadi dapat lagi 1/8 lagi, 62,5, 562 juta. Yang 60 pergi ke sawah, pipi naik ke atas, hidung mancung 2 bulan, dagu jodoh akbar, rambut abad kejayaan. Tinggal 500 beli motor besar. Untuk apa? Nikah sama bonus. Bonus manis. Masih ada tabungan 400. Sore-sore jalan sore sama suami baru. Saking kencangnya, nanya suami yang baru, mana makam suami lama? Sana.
Tapi jangan gara-gara ini hubungan bapak ibu rusak. Tiba-tiba nanti sore bapak ditanya, gimana kabarnya Pak? Baik. Kenapa gitu? Ternyata rupanya selama ini kamu lihat tabungan saya ini tujuannya ya. Ini sekedar ingat-ingat. Banyak suami gak mau cerita mati sama istri, istri pun gak mau cerita mati sama suami. Mama, kalau papa nanti mati gimana? Jangan cerita mati ya. Mati pasti akan tiba. Tujuan kita ceritain itu apa? Bahwa kita tahu kita dari mana, kita akan kemana, kita sedang buat apa, dan yang akan kita bawa mati itu apa. Ini Ustaz ceramahnya berapi-api karena lapar atau marah. Tadi sudah makan sayur asam, dikasih makan dalam lauk ikan pedasnya dalam, itu makanya berapi-api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapi-api ini karena semangat di tengah tentara. Masya Allah, saya setiap kali dikasih kertas ceramah itu berarti ceramah saya sudah 1 jam. Karena nggak ada jam, setiap rupanya sudah 50 menit. Dimulai jam 1, sekarang jam 2 kurang 10. Berarti Ustaz Somad sudah ceramah 50 menit. Ceramah dibagi 3. Pertama ceramah, 2 tanya jawab, ketiga berdoa. Karena TNI Angkatan Laut akan ke depan banyak perlombaan, persiapan. Kita berdoa semudahan diberikan kesuksesan selanjutnya. Mengapa hanya Nabi Muhammad yang diisrakan? Kenapa Nabi sebelumnya tidak? Nabi banyak. Di antara Nabi yang banyak itu diangkat Rasul sedikit. Di antara yang Rasul itu ada lagi 5 orang ulul azmi. Di antara ulul azmi itu ada tinggal lagi 1 Muhammad. Itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan prestasi tentara angkatan laut diperkecil lagi, bintara diperkecil lagi, perwira diperkecil lagi, ada khusus khusus. Kenapa? Allah mengangkat derajat dia. Itu hak prerogatif Allah. Ini hambanya yang dimuliakannya. Kenapa diangkatnya? Linuriyakum min ayatina. Karena Allah cinta kepadanya, Allah mau tunjukkan kuasanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang Isra jasadnya apa ruhnya? Sepakat ahli sunnah wal jamaah, Isra Mi'raj itu ruh beserta dengan jasad. Karena kalau cuma ruhnya, Abu Jahal sama Abu Lahab pasti tidak marah. Saya tadi malam pergi ke Australia, habis itu ke Amerika, habis itu ke Eropa, habis itu balik ke Surabaya. Tapi ruh saja, jamaah nggak marah. Ya maklum, sama mimpi di mana. Tapi ketika saya berkata, saya dengan roh saya, disitulah baru orang mengingkari. Makanya mereka ingkar karena Nabi Muhammad roh dan jasadnya mengalami Isra dan Mi'raj. Ada peristiwa apa di kota Makkah sehingga Nabi diisrakan? Waktu itu Nabi mengalami suasana sangat sulit. Sampai tahun itu disebut dengan Amul Husni. Tahun Husni, sedih. Tempat bergantung ada 2. Paman Abu Talib, istri Khadijah. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Tempat bergantung tidak ada lagi. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif menerima dakwah. Orang Taif melempar Nabi pakai batu, pecah tumit Nabi, terompak kainnya basah. Berdoa di salah satu bukit. Ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata ilati wa awani bainan nas. Hanya Engkau saja tempat aku mengaji, ya Allah. Aku susah. Ini pelajaran penting. Kalau kita sedang jatuh, jangan putus asa. Istri meninggal, paman meninggal, diusir orang, dilempar pakai batu, tapi dia tidak sedih. Dan ketika itu dia sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Rupanya Allah mau mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Makanya ibu kalau sedang jatuh jangan sedih. Bapak sedang terpukul jangan sedih. Sabar, Allah akan mengangkat derajat setinggi-tingginya insyaallah. Amin. Bagaimana cara menjaga iman dan selalu bertakwa dalam menghadapi dunia modern, Pak Ustaz? 1. Bagaimana cara menjaga iman? 1. Sering-sering lihat orang sakit. Karena dengan melihat orang sakit kita jadi syukur kepada Allah. Aku sehat, selama ini tidak bersyukur. Otak sehat, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat. 1 sholat untuk 1 tayamum. Islam tidak pernah mempersulit
Tapi di Surabaya jangan tayamum. Mana air tuh? Apa susah-susah air? Tapi tidak semua orang bisa kena air. Kenapa? Karena ada orang yang dilarang dokter kena air. Bapak jangan sampai kena air. Kalau kena air, mati. Karena penyakit tulang akut. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, masuk suara azan, sayup-sayup dari mikrofon, hayya 'alas shalah. Keleleh air mata. Istrinya nanya, kenapa mas? Aku mau sholat. Selama ini waktu saya kenapa nggak sholat? Ngerasain kamu? Jangan gitu bu. Bapak itu sedang berduka. Sabar ya mas. Kamu saya tahu dulu nggak sholat, sekarang sudah tobat kan? Sabar. Gak lama lagi malaikat mau datang. Tidak bisa kena air karena kabel-kabel darahnya diambil, disedot, dicuci. Dia sedang terbaring, cuci darah 5 jam, seminggu 2 kali, menetes air matanya. Dia sedang galau, dia sedang sedih. Ambil tanah, cari tanah di bawah rumah sakit, ciumnya nggak ada bau kucing-kucing. Nah, bawa, nih mas, tanah untuk apa? Ayammu, pukul kedua kali. Aja sekali, tangan sekali, sholat. Allah, gimana? Hadapkan ke arah kiblat. Mana arah kiblat? Sana. Hadapkan. Ini kepala, ini kaki. Hadapkan miring kasurnya. Dia pun menghadap. Duduk. Enggak bisa duduk, baring. Enggak bisa baring karena tulang belakang sudah patah. Terlentang aja. Makanya dia bilang Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak juga bisa, baru kita sholatkan rame-rame. Dokter, kayaknya sedih loh. Kayaknya apa mas ini? Periksa, masih ada urat nadinya. Wah, enggak ada. Hidungnya ada nafasnya? Enggak. Jadi BG bungkus. Mana yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal. Ustaz Somad kemana-mana pakai peci. Ini saya heran lihat Ustaz Somad yang pakai peci. Jangan-jangan gundul dia. Banyak orang menduga saya karena kepala saya pakai peci. Iya. Peci tinggal, baju koko tinggal, sorban tinggal, celana tinggal. Diganti dengan apa? Diganti dengan kain kapan yang ujungnya berserabut. Ini kain kapan. Makanya dibawa kemana-mana ya. Mana tahu mati di jalan. Ini kain kapan. Makanya raja-raja Turki itu, coba ibu bapak lihat raja Turki itu, foto raja-rajanya pasti sorban besar kan, sebesar ban Vespa. Oh, saya heran, kenapa raja-raja Turki itu sorbannya besar? Ternyata itu adalah kain kafan. Jadi kemana-mana dia bawa kain kafan. Supaya apa? Supaya ingat mati. Ibu, kalau punya suami, suaminya nggak ingat mati, besok belikan kain kafan. Ikatkan di kepala. Ingat mati. Kain kafannya nggak dijahit, digigit, disobek, diletakkan, lalu mayat diletakkan di atas. Mayat siapapun sama, bodoh, nggak ada beda. Mau orang kaya, mau rakyat jelata, siapapun dia diletakkan di atas. Kalau dulu orangnya baik, anaknya dididiknya agama, mendengarkan kajian suara muslim, ikut pengajian geria Quran, pandai memandikan jenazah. Beruntung, saya ingin kalau saya mati, anak saya yang akan memandikan jenazah saya. Tapi kalau orangnya sombong, angkuh, nggak peduli orang, ketika mati jenazahnya, siapa yang mandikan? Orang-orang yang dulu dia kejek, yang dulu dia caci maki, yang dulu dia hati, yang dulu dia bentak. Orang ini akan balas dendam. Siapa yang mandikan? Siapa yang mandikan? Kami. 5 orang yang dulu sakit hati. Siapa yang mandikan? Kami. Mereka pun mengirimkan anak. Akhirnya mereka kunci pintu. Keluarga keluar semua, kunci. Baru mereka ambil semprot doorstep.
Gimana membersihkannya? Padahal dalam mandi jenazah diajarkan mandikan dengan air yang baik, campurkan dengan daun bidara, dengan kapur barus. Tapi karena ini orang sakit hati, gimana? Kita semprot aja dengan super pel. Makanya buat penyelenggaraan jenazah, TNI AL Angkatan Laut menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah, tapi yang melakukannya anak-anak kita. Ini banyak yang keliru. Buat penyelenggaraan jenazah, yang menyelenggarakan bapak-bapak nggak usah, karena yang akan dimandikan bapak. Anak-anak kita. Karena kalau kita mati, kita ingin ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi, siang makan kotor, mandi lagi, sore makan coklat mulutnya hitam, mandi lagi, malam mau tidur, mandi. Satu hari memandikan anak 4 kali, 1 tahun 360, 1000 kali dalam setahun. 5 tahun ibu mandikan 5000 kali ibu mandikan anak-anak yang lari-lari. Tapi ibu minta mandi berapa? Cuma sekali, mandi jenazah. Maka buat penyelenggaraan mandi jenazah, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan kajian-kajian keislaman Surabaya. Ustaz, ini mandikan jenazah ini modalnya besar, katanya harus dipraktekkan mandi, beli boneka itu harganya hampir 1 juta. Kami sudah tanya di apotek. Jangan, tinggal beli kain putih sama kapur barus sama kapas saja. Adapun memandikan, pilih satu anak yang malas mandi. Izin sama bapaknya, pak, anak bapak kami mandikan prakteknya. Silakan. Dia malas kemarin. Yang bandel-bandel mandikan. Airnya di mana? Tuh. Buat di tepi itu, kita mandikan, gosok, habis itu praktekkan. Gali lubang tanah 2 meter kali 1, langsung praktekkan masuk ke dalam. Ini Ustaz Somad nih ngawur nih. Saya sudah lihat praktek dengan mata kepala sendiri. Kawan saya sama-sama di Mesir, sekarang pimpinan pondok pesantren. Saya main ke pesantrennya, di samping lapangan sepak bola, saya lihat ada lampu strongke, lampu petroma, di bawahnya ada lubang. Saya tanya, ini lubang apa? Lubang mayat jenazah. Siapa? Murid-murid yang bandel, jam 1 malam saya kubur di sini. Banyak yang tobat, yang lawan orang tua, yang durhaka, yang lawan, yang ngelem, yang coba sabu-sabu. Ketika kami kapankan, kami masukkan ke dalam, kami doakan dari atas, Allah maghfir lahu warhamhu wa'anhu. Bisa juga dicoba ini. Kali ya. Tapi bapak-bapak yang salah kaya, dikatakan bukan Ustaz Somad ya. Tapi dia dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mati ini perlu juga ada geladi. Bukan cuma upacara aja, geladi kotor, geladi bersih. Mati ini perlu juga kita buat geladinya, supaya orang tahu rasanya. Perlu juga ibu yang punya duit banyak, bisa juga ibu praktekkan. Banyak orang kalau dapat duit, wah, dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat lagi, beli cincin. Pergi ke mana-mana. Di mana acaranya? Begitu mati, langsung malam-malam suami menarik cincin. Untuk apa? Ya tahu sendiri. Mati tengah malam, cincin 6. Anak tidur, pembantu tidur, kawan tidur. Di tengah ruang tamu, tengah malam bangun suami, pelan-pelan mengendap-endap perlahan mau mencopot cincin. Begitu dia sudah mau ngambil, langsung ibu pegang tangannya. Urung mati mas. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan lagi karena soal sudah bocor. Cari cara yang lain. Nanti saya kasih soal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cincin tinggal, sepatu mahal tinggal, yang akan dibawa mana? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Setiap ketemu orang yang ditanya pasti 2, harta, anak, harta, harta. Ustaz dari mana? Dari Riau, Sumatera. Iya, anaknya berapa?
Selalu jamaah nanya anak berapa? Belum pernah jamaah Surabaya nanya saya istri berapa. Nanya harta mereka tidak. Tapi bagi yang bisnismen kalau ketemu pasti nanya harta. Kabarnya sekarang lagi nanam kelapa sawit ya. Iya. Di mana? Di Sumatera. Berapa hektar? Ya nggak banyak. Cukup lah untuk 7 keturunan. Kabarnya sekarang sedang nanam kelapa. Iya. Di mana? Di Kalimantan. Banyak. Ya sejauh mata memandang. Tinggal. Saya pernah ceramah di salah satu daerah. Saya lihat kebun kelapa sawit luas. Saya tanya, ini yang punya siapa? Satu orang yang punya. Wah ya sekarang ini yang kebun karet siapa? Satu orang. Ruko siapa? Satu orang. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati juga. Mereka mau nggak segan lihat orang kaya. Kita yang segan lihat orang kaya. Kalau sudah dekat dengan orang kaya cium. Padahal mereka mau nggak sama tariknya. Sama-sama mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, usah mati. Semuanya mati dari Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad ini setelah ini TNI AL bawaannya mau mati semua. Siapa? Tuh kenapa? Mau mati aja. Jangan. Jadi kita kelompok, nggak usah kelompok, mau mati aja. Jangan. NKRI bagian lautnya siapa yang akan mengamankan kita? Kalau datang serangan-serangan dari luar, siapa yang akan mengamankan negeri ini? Ini yang akan mengamankan negeri ini. Allah Akbar. Mereka mengamankan. Mengapa mereka tidak takut? Di tengah laut samudera yang luas tak bertepi. Mengapa mereka takut? Karena mereka yakin kalau tidak mati kata Allah tidak akan mati. Kalau tidak mati kata Allah siapa pun yang tidak akan mati. Tapi kalau sudah mati kata Allah di atas tempat tidur pun orang bisa mati. Betul? Berapa banyak orang yang tidur tadi malam bismika Allahumma ahya wa amut tidak pernah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Suami ibu meninggal kenapa? Suami saya pergi mancing Pak Ustaz, terus dia sangkaikan rupanya anak buaya mati dimakan buaya. Suami ibu meninggalnya kenapa? Kecelakaan lalu lintas naik motor, terus disuntiknya minyak pesawat mau kencang naik yang listrik mati. Suami ibu meninggalnya kenapa? Minum kopi Pak Ustaz. Masa minum kopi mati? Kopi Mirna dia minum mati. Yang tidak disangka mati bisa mati, tapi yang diponis dokter mati belum tentu mati. Saya ketemu sama bapak-bapak pengurus masjid. Bapak kenapa lama nggak ketemu? Saya kemarin ke rumah sakit luar negeri Pak Ustaz. Kenapa? Check up. Apa kata dia? Ini dada mesti dibelah, urang kaki mesti dipotong, naik ke atas. Namanya bypass. Jangan tolong. Kalau nggak bypass, kalau tidak bypass, umur bapak tinggal 3 bulan lagi. Jadi bapak bypass, enggak takut saya Pak Ustaz. Terus gimana? Saya doa aja. Udah berapa bulan? Udah 3 tahun. Enggak tahu gimana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetaplah berobat, tetaplah berusaha, tetap olahraga, tetap ikhtiar. Tapi hidup ini akan berakhir sama seperti perjalanan kapal. Lihat kapal dalam perjalanan. Kalau sudah sampai ke tepi, dia pasti akan sampai ke daratan. Dan kalau sudah sampai, tidak ada lagi masa mengelak, pasti kita akan mati. Ucapan yang terakhir kita ucapkan apa? La ilaha. Itulah makanya subuh tadi bersaut-saut dan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asar nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Isya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahajjud malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa telunjuk mesti naik Pak Ustaz? Karena orang kafir jahiliyah dulu menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Setelah Islam datang tidak menunjuk berhala, tapi mengangkat, menguatkan mulut dan hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ngangkatnya sekali, tapi kawan saya ngangkatnya macam-macam karena banyak mazhab. Kalau saya sekali saja. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
illallah. Tapi ada yang mazhab Hanafi 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, la illallah. Ada yang mazhab Hambali ngangkat telunjuknya setiap lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatuillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Ustaz Abdul Somad di salah satu markas TNI bukan sekedar tausiah biasa di tengah rangkaian acara ada mutasi dan promosi perwira tinggi dan menengah. Kehadiran Ustaz Abdul Somad menjadi momen reflektif yang penuh akan hikmah. Dengan gaya khasnya dan santai, tajam dan menyentuh hati, Ustaz Abdul Somad menyapa ratusan prajurit dan pejabat militer yang hadir dengan pembukaan ringan. Dalam ceramahnya Ustaz Somad menyinggung juga salah satu mutasi yang terjadi. Cuman belum mendekatkan spiritual yang mendalam, menyampaikan bahwa perpindahan jabatan dalam dunia militer bukan sekedar urusan administrasi, tapi juga bagian dari takdir yang membawa hikmah bagi pribadi masing-masing, baik untuk dia, keluarga, dan bangsa. Allah tidak akan pernah salah menempatkan hambanya. Nah, mengajak para perwira untuk mengalami rotasi yang melihatnya sebagai kesempatan perluas ladang amal, memperkaya pengalaman hidup. Tanpa menyudutkan siapapun, Ustaz Abdul Somad menyentil fenomena kekecewaan yang muncul dalam proses mutasi. Kalau naik pangkat, alhamdulillah. Kalau tidak, istighfar. Karena bukan semua yang tidak naik berarti kalah. Bisa jadi Allah sedang simpan sesuatu yang lebih baik. Sambil mengutip ayat tentang Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Soal hal ini menjadi renungan dan refleksi bagi para prajurit. Lebih jauh, Ustaz Abdul Somad juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam setiap amanah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tempatkan untuk bertugas, jadilah mata air, jangan jadi api yang membakar. Prajurit ini sedang bentang masa, bukan hanya tentang pedang perang, tapi juga medan moral dan keadilan. Mengaitkan hal ini dengan nilai kejuangan, pejuang militer dengan nilai-nilai spiritual. Ia juga menyampaikan bahwa jabatan itu datang dan pergi, setiap integritas dan niat tulus akan selalu dikenang. Nah, dalam hal ini ceramah juga ditutup dengan doa bersama yang khusyuk, memohon agar TNI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari fitnah jabatan dan diberi kekuatan untuk menjaga NKRI, negara kecintaan Republik Indonesia. Meski acara bernuansa serius, Ustaz Somad menyelipkan pencerahan khas membuat tawa pecah yang di akhir sesi. Nah, beliau juga menyampaikan markas TNI tidak hanya menjadi tempat mutasi jabatan, tapi juga mutasi hati menuju keteguhan dan keikhlasan dalam pengabdian. Dan banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz Somad tentu tidak bisa kita simpulkan satu persatu, tapi yang jelas apa yang disampaikan penuh akan hikmah dengan suasana yang luar biasa ceria dan bisa memahami semua hal dari beberapa kalangan. Kita juga tahu akhir-akhir ini jika ada tragedi atau ada kabar terkait mutasi besar-besar di TNI yang mengutip beberapa hal itu kita tidak ikut-ikut karena itu bukan dari kalangan kita. Dan kita fokus pada isi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.